Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Effendi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang database Oracle SQL, yaitu tentang fundamental of subqueries, single row subqueries, multiple row subqueries, dan correlated subqueries. Pertama, mari kita buka SQL command line-nya. Kita connect ke sistem DBA. Lalu kita konekkan ke user HR, di mana user HR itu adalah user default yang ada dalam database Oracle SQL, dengan cara alter user HR account unlock. Kita unlock dulu usernya, enter user altered. Setelah itu kita setting passwordnya dengan cara alter user HR identify by, misalkan passwordnya itu 2345 titik koma, enter user altered, yang artinya kita sudah menyeting passwordnya. Selanjutnya kita grand connect-kan biar kita memiliki hak akses nanti ke usernya. Grand connect resource DBA to HR, dan sukses. Selanjutnya kita connect ke usernya, connect HR, passwordnya yang tadi 12345, enter, connected. Di dalam user HR ini terdapat sebuah tabel yang bernama tabel employees, di mana tabel employees ini yang akan kita olah nanti menggunakan subquery yang tadi saya sebutkan. Yang pertama saya akan membahas tentang fundamental of subqueries, di mana subquery adalah statement select yang tertanam di dalam sebuah klausa select yang lain. Biasanya subquery dijalankan sebelum main query atau query utama. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau query yang lainnya. Subquery dapat ditemukan di sejumlah klausa SQL, seperti where, having, dan klausa from. Sintaknya seperti ini: select first name, last name, headed from employees, yang artinya kita akan menampilkan first name, last name, dan headed atau tanggal bergabungnya dari tabel employees tadi. Where headed, di mana headed lebih besar dari select headed from employees where last name Pargas, yang artinya dia akan menampilkan first name, last name, dan headed yang ada pada tabel employees, di mana headed-nya lebih besar dari Pargas atau tanggal bergabungnya lebih lama dari Pargas. Jika kita enter, maka akan muncul nama-nama tersebut seperti ini. Ternyata ada 36 orang yang tanggal bergabungnya lebih lama dari Pargas. Subquery itu ada dua tipe, ada single row subquery dan ada multiple row subquery. Di mana single row subquery yaitu subquery yang menggunakan operator perbandingan dari satu baris seperti besar sama dengan, besar sama dengan, kecil, besar kecil, dan kecil sama dengan, dan mengembalikan atau mereturn hanya satu baris dari inner query atau query dalam. Sintaknya seperti ini: select last name, salary from employees, where salary kecil, select average salary from employees. Di sini ada tanda single row-nya yaitu kecil, di mana di sini kita akan menampilkan nama belakang dari pegawai yang gajinya lebih kecil dari gaji rata-rata pada tabel employees. Jika kita enter, maka akan menghasilkan nama-nama tersebut. Ada 56 orang yang gajinya lebih kecil dari gaji rata-rata pada tabel employees. Tipe subquery yang kedua yaitu multiple row subquery, yaitu subquery yang menggunakan operator perbandingan dua baris seperti in, any, dan all, dan bisa mengembalikan atau mereturn lebih dari satu baris dari inner query-nya. Sintaknya seperti ini: select department ID, min salary artinya gaji yang paling sedikit, from employees, group by department ID, having min salary besar,
select min salary from employees where department ID 50. Yang di sini ada having-nya. Di sini membatasi hanya gaji yang terkecil pada departemen ID 50. Jika kita enter, maka akan muncul seperti ini. Ada 11 row selected. Yang selanjutnya tipe dari subquery yaitu multiple row subquery, yaitu subquery yang menggunakan operator perbandingan dua baris seperti in, any, dan all, dan bisa mengembalikan atau mereturn lebih dari satu baris dari inner query. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang operator in, yaitu digunakan bersama query luar clause aware untuk memilih hanya baris yang in atau dalam daftar nilai yang di return dari inner query. Contoh sintaknya seperti ini: select last name hire date from employees where extract year from hire date in select extract year from hire date from employees where department ID 90. Ya, artinya dia hanya akan menampilkan data yang sesuai apa yang dikategorikannya. Jika kita enter, maka akan muncul data-data seperti ini. Selanjutnya yaitu operator any, yaitu digunakan saat kita ingin query luar clause where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria dari setidaknya satu nilai dalam set hasil subquery. Sintaknya seperti ini: select last name hire date from employees where extract year from hire date kecil any, select extract year from hire date from employees where department ID 90. Bedanya sama yang in, di sini ada tulisan in dan di sini ada tulisan any, itu saja bedanya. Sintak lainnya sama. Jika kita enter, maka akan muncul data seperti ini. Dan jenis multiple row subquery yang ketiga yaitu operator all, yaitu digunakan saat kita ingin query luar clause aware untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria dari semua nilai data set hasil subquery. Sintaknya seperti ini: select last name hire date from employees where extract year from hire date kecil all, select extract year from hire date from employees where department ID 90. Di sini cuma bedanya ada tulisan all dari sintak yang di atas tadi. Jika kita enter, no row selected, karena memang tidak ada data yang sesuai kriteria yang kita inginkan sesuai dengan sintak ini. Yang selanjutnya yaitu correlated subquery. Server Oracle melakukan correlated subquery ketika subquery mereferensikan sebuah kolom dari sebuah tabel yang dirujuk dalam parent statement atau pernyataan induk. Correlated subquery dievaluasi satu kali untuk setiap baris diproses oleh parent statement, di mana parent statement dapat berupa select, update, atau delete statement. Sintaknya seperti ini: select o titik first name, o titik last name, o salary from employees o, di mana employees o ini adalah nama alias dari tabel employees tadi. Jadi kita lakukan hal yang sama seperti subjoin kemarin, seperti video sebelumnya, yaitu membuat sebuah tabel menjadi dua nama alias yang berbeda. Di sini ada employees o dan ada employees i. Jadi select o titik first name berarti first name yang ada di tabel employees o titik last name, o titik salary from employees o where o salary lebih besar, select average i titik salary berarti data salary yang ada pada tabel employees i from employees i where i department ID, o titik department ID. Ini mirip-mirip seperti subjoin kemarin, menggabungkan satu tabel. Jika kita enter, maka akan muncul data seperti ini, di mana correlated subquery itu sendiri berarti tabel yang saling berkorelasi antara satu dan lainnya. Pada correlated subquery ini, kita juga bisa menggunakan clause with. Sintaknya seperti ini, diawali dengan with manager as select distinct manager ID from employees where manager ID is not null, select last name as not a manager from employees where employee ID not in dalam kurung select bintang from managers. Di mana di sini kita akan menampilkan orang-orang yang bukan manajer dengan cara di sini di query innernya, di sini
diselect nama yang tidak menjadi manajer, dan di query mainnya atau query utamanya diselect orang yang ada ID manajernya. Berarti nanti dia akan menampilkan orang-orang yang tidak terselect di query utama ini. Berarti orang yang dikecualikan di query utama ini itulah yang dia tampilkan. Berarti orang yang tidak memiliki ID manager dia akan ditampilkan sebagai non-A manager. Jika kita enter, akan dimunculkan tabel seperti ini, non-A manager, lalu nama-nama pegawainya. Mungkin itu saja video tutorial pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.